warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Lintang Finandia, NIM 055 dari Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara supermarket dan pasar tradisional, mengenai perbandingan harga, tentang kelebihan dan kelemahannya, serta mengapa belanja di pasar modern atau supermarket itu lebih mahal daripada di pasar tradisional. Check it out. Supermarket dan pasar tradisional memiliki perbandingan harga yang cukup jauh. Saya telah membeli barang yang sama dari kedua tempat tersebut. Yang pertama adalah bahan sayur asam. Di pasar dapat dibeli dengan harga 2.500 dan di supermarket dapat dibeli dengan harga 7.500. Yang kedua adalah sayur brokoli. Saya dapat membeli sayur brokoli dengan harga 5.000 di pasar tradisional dan 12.000 di supermarket, sehingga dapat disimpulkan dari kedua hal tersebut terdapat perbedaan harga yang cukup jauh, dan perbedaan harga tersebut lebih dari 100%. Terdapat perbedaan kemasan antara pasar tradisional dan supermarket. Pasar tradisional menggunakan plastik biasa, sedangkan supermarket memiliki kemasan yang lebih menarik dan rapi, karena mereka menggunakan mika buah dan plastik roll untuk mengepak produknya, sehingga tampak dari segi kebersihan pun supermarket lebih unggul dibandingkan pasar tradisional. Kelebihan belanja di pasar tradisional. Yang pertama, harga barang yang dijual lebih murah. Barang yang dijual di pasar tradisional langsung diambil dari sumbernya, sehingga harganya jauh lebih murah. Yang kedua, bisa tawar-menawar. Adanya tawar-menawar membuat harga barang jauh lebih murah. Yang ketiga, banyak pilihan barang. Semua keperluan dapur, termasuk ikan, sayur mayur, buah-buahan, dan bumbu dapur, semuanya tersedia di pasar tradisional. Harga yang ditawarkan juga bervariatif, lain halnya dengan pasar modern yang hanya terpaku pada satu harga saja. Yang keempat, pasar tradisional buka lebih pagi. Beberapa pasar tradisional buka dari subuh hingga sore hari. Waktu buka yang lebih fleksibel tentu saja menjadi keuntungan sendiri bagi para pengunjung. Yang kelima, bertukar informasi dengan penjual. Membangun komunikasi yang baik dengan penjual memiliki keuntungan tersendiri. Jika hubungan sudah dekat, penjual tersebut bisa jadi menjadi langganan. Alhasil, harga produk yang ditawarkan pedagang juga lebih murah ketimbang pedagang lainnya. Yang keenam, di pasar tidak terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu. Jadi, semuanya itu sama. Yang ketujuh, kegiatan ekonomi di pasar berlandaskan pada kejujuran. Yang kedelapan, pemerintah tidak akan bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar ini. Kelemahan belanja di pasar tradisional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di pasar ini termasuk cukup lambat. Yang
kedua, tidak ada inovasi di dalam pasar, sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Yang ketiga, jenis pasar sangat terikat dengan budaya setempat, sehingga sulit untuk berubah. Yang keempat, produk yang dijual terbatas karena bergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayur, ternak, dan bahan baku makanan lainnya. Yang kelima, nilai atau harga suatu barang pada pasar didasarkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Kelebihan belanja di supermarket. Yang pertama adalah pelayanan yang ramah. Yang kedua, terdapat ruangan yang nyaman, karena biasanya dilengkapi dengan pendingin ruangan. Lampu yang terang juga membuat barang atau petunjuk yang Anda butuhkan akan terlihat lebih jelas. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas lain yang menambah kenyamanan pengunjung. Yang ketiga, susunan barang lebih menarik dan teratur. Papan petunjuk dalam pengelompokan jenis barang juga mudah terlihat. Keteraturan susunan barang membuat pengunjung lebih mudah dalam mencari barang yang diinginkan. Yang keempat, terdapat layanan pesan antar. Layanan ini bisa Anda dapatkan jika jarak Anda dan toko tidak terlalu jauh. Yang kelima, terdapat potongan harga atau diskon. Yang keenam, bisa bayar non tunai. Yang ketujuh, harga pas. Tiap barang sudah ada label harga pasti. Jika ada diskon, maka di papan rak barang sudah tertera harga setelah dikenakan diskon. Yang ke-8, terdapat berbagai macam barang. Untuk mendapatkan semua kebutuhan, Anda tidak perlu repot untuk mengunjungi beberapa tempat. Seringkali, Anda mendapatkan semua kebutuhan itu hanya di satu toko. Kelemahan belanja di supermarket. Yang pertama, harga bandrol sehingga tidak bisa ditawar. Yang kedua, sebagian produk harganya lebih mahal dibandingkan harga di pasar. Yang ketiga, tidak bisa dihutang. Yang keempat, untuk produk tertentu tidak bisa dibeli secara eceran atau satuan, seperti beras dan telur. Yang kelima, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Yang keenam, sayur-sayuran atau buah-buahan sering sudah tidak segar lagi. Yang ketujuh, dikenakan PPN dan biaya kantong plastik. Yang kedelapan, membuat lupa diri. Pilihan barang yang tersusun di rak minimarket sering membuat Anda lupa diri dan berbelanja melebihi kebutuhan. Supermarket mahal. Yuk cari tahu alasannya. Kenapa belanja di supermarket itu lebih mahal? Alasan yang pertama adalah terdapat biaya sewa toko yang harus dikeluarkan oleh pemilik toko. Untuk membuka toko memerlukan biaya yang tidak sedikit. Semakin mahal biaya sewanya, semakin tinggi pula biaya yang dibebankan kepada setiap produk. Yang kedua adalah gaji karyawan. Dalam sebuah supermarket, terdapat yang menjaga toko dan karyawan tersebut digaji. Yang ketiga, biaya sewa gudang. Yang keempat adalah biaya lain-lain. Sesuai dengan supply chain, untuk toko di toko offline terdapat biaya lain yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sebagainya, yang baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.